Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Urfanila Busadia dengan NIM 06020320055 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang penjelasan mengenai ibid, objit, dan lokit dalam penulisan footnote pada karya tulis ilmiah. Untuk itu, jangan di-skip ya videonya agar kalian tidak gagal paham dalam memahami penjelasan di video ini. Oke? Thank you for watching. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah footnote. Apa itu footnote? Footnote atau yang biasa disebut dengan catatan kaki merupakan catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya tulis ilmiah. Fungsi daripada footnote itu sendiri yaitu sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks maupun badan paragraf. Nah, di dalam footnote ini terdapat istilah-istilah yang biasa digunakan agar mempermudah kita dalam penulisan footnote. Apa saja istilah-istilah itu? Ada 3 macam istilah. Yang pertama adalah ibid, kedua objit, dan yang ketiga lokit. Untuk lebih jelasnya, simak pemaparannya di slide berikutnya. Istilah yang pertama adalah ibid. Ibid singkatan dari kata ibido, yang artinya tempat yang sama. Ibid merupakan catatan kaki atau footnote di mana menerangkan bahwa catatan tersebut sama dengan catatan yang ada sebelumnya. Dalam kata lain, catatan yang berada tepat di atasnya. Yang selanjutnya adalah aturan penulisan ibid. Ada 4 macam aturan dalam penulisan ibid. Yang pertama adalah ibid digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama dan berada tepat di atasnya dan tidak diselingi oleh kutipan yang lain. Yang kedua, ibid tidak dipakai jika ada catatan kaki dari sumber lain yang menyelingnya. Yang ketiga, jika terdapat 2 kutipan dari halaman buku yang sama, maka catatan kaki untuk kutipan kedua hanya menggunakan kata ibid dan diikuti tanda titik. Sedangkan yang keempat yaitu jika yang dikutip berbeda halaman, maka penulisannya adalah ibid titik koma halaman. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak contoh penulisan ibid di slide berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana sih contoh dari penulisan ibid itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan contoh footnote yang pertama yang berbunyi Raihan Batubara, pemimpin yang demokratis, Jakarta, Diona 2005, halaman 55. Kemudian footnote yang kedua ada kata ibid. Maksud dari kata ibid tersebut berarti si penulis ini mengutip dari referensi yang mana referensinya itu nama pengarangnya sama, judul bukunya sama, dan halamannya juga sama persis dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Contoh penulisan ibid yang kedua. Footnote yang pertama yaitu berbunyi Raihan Batubara, pemimpin yang demokratis, Jakarta, Diona 2005, halaman 55. Sedangkan footnote yang kedua, kata ibid yang tadi sudah saya jelaskan. Dan footnote yang ketiga yaitu kata ibid titik koma halaman 56. Jadi maksud dari footnote ibid halaman 56 ini berarti si penulis ini mengutip dari referensi yang nama pengarang dan judul bukunya sama persis dengan catatan kaki yang sebelumnya, namun berbeda halaman. Kita lihat saja halaman yang pertama tadi itu halaman 55, sedangkan halaman yang di
ditulis di footnote yang ketiga ini yaitu halaman 56. Yang kedua adalah object. Object singkatan dari kata opere citato yang artinya pada karya yang telah dikutip. Object merupakan sebuah catatan kaki atau footnote yang menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama yang telah dikutip sebelumnya, namun berbeda dari segi halaman dan telah diselingi oleh kutipan yang lain. Sedangkan aturan penggunaan objek itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama adalah objek digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi oleh kutipan yang lain. Yang kedua, halaman buku yang dikutip itu berbeda. Yang ketiga, penulisannya objek adalah nama pengarang, objek, titik, nomor halaman. Yang keempat, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Yang terakhir, objek ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata dicetak miring dan setiap suku kata diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh penulisan objek. Di sini saya sudah menyiapkan 3 referensi, 3 footnote maksud saya. Yang pertama berbunyi Raihan Batubara, Pemimpin yang Demokratis, Jakarta, Diona 2005, halaman 55. Sedangkan footnote yang kedua yaitu Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio 2004, halaman 34. Dan footnote yang ketiga adalah Batu Bara, objek, titik, halaman 57. Nah, maksud dari kata objek pada footnote yang ketiga ini berarti footnote ini telah diselingi oleh catatan kaki yang lain, yaitu Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Viro Bolio 2004, halaman 34. Sehingga pada footnote yang ketiga ditulis dengan kata objek. Kemudian alasan lain karena pada footnote yang ketiga yang berbunyi batu bara objek halaman 57 ini berarti menunjukkan bahwa si penulis ini mengutip dari referensi yang nama pengarangnya sama, yaitu Raihan Batubara seperti yang footnote pertama tadi. Kemudian judul bukunya juga sama, yaitu Pemimpin yang Demokratis, hanya saja halamannya berbeda, yakni catatan kaki yang pertama halaman 55, sedangkan catatan kaki atau footnote yang ketiga itu halaman 57. Yang ketiga adalah logit. Apa itu logit? Logit berasal dari kata loco citato yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Logit merupakan sebuah catatan kaki atau footnote yang digunakan di mana untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut telah diselingi oleh catatan kaki yang lain serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya dan mempunyai halaman yang sama dengan catatan kaki yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan penggunaan logit. Yang pertama, logit digunakan jika menunjuk pada sumber yang telah disebutkan sebelumnya tetapi telah diselingi oleh catatan kaki yang lain. Yang kedua, halaman buku yang dikutip sama. Yang ketiga, logit tidak perlu memakai nomor halaman karena nomor halamannya sama dengan kutipan yang ada sebelumnya. Yang keempat, penulisan logit yaitu nama pengarang, logit. Selanjutnya, jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, maka setelah nama harus diikuti judul bukunya. Yang selanjutnya, logit ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring,
dan setiap suku kata diakhiri dengan tanda baca titik. Yang selanjutnya adalah contoh penulisan Lockheed. Di sini saya sudah menyiapkan 3 footnote. Yang pertama yaitu Raihan Batu Bara, Pemimpin yang Demokratis, Jakarta, Jurnal 2005 halaman 55. Footnote yang kedua berbunyi Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Virobodyo 2004 halaman 34. Sedangkan footnote yang ketiga yaitu Batu Bara, Lockheed. Kenapa pada footnote ketiga ini menggunakan kata Lockheed? Karena sebelumnya pada footnote ini itu sudah diselingi oleh catatan kaki yang lain, yaitu Bahar Nasution, Jiwa Nasionalis Sejati, Yogyakarta, Virobodyo 2004 halaman 34. Selain itu, alasan yang kedua kenapa menggunakan kata Lockheed, berarti si penulis ini mengutip dari referensi yang mana nama pengarangnya sama, judul bukunya sama, dan halamannya juga sama seperti yang tertera pada footnote yang pertama. Hanya saja Lockheed ini sudah diselingi oleh kutipan yang lain, oleh catatan kaki yang lain. Oleh karena itu ditulis dengan nama pengarang, Lockheed. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.